Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Himawan dengan NPM 2215061122 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai manajemen manajemen paket dan juga perangkat lunak atau software dengan menggunakan Linux server. Nah, untuk perintah yang pertama, kita dapat menggunakan sudo apt. Nah, sudo apt update ini digunakan untuk mengupdate atau memperbarui repositori paket yang telah kita install sebelumnya. Kemudian kita running, kita masukkan passwordnya. Baik, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, sekarang repositori sudah berhasil diupdate. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke instalasi paket. Nah, untuk instalasi paket ini, kita dapat menggunakan perintah sudo apt install. Kemudian kita masukkan nama paketnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk menginstal software, yakni eh, game. Kita bisa mencoba untuk menginstal eh, software game. Baik, kita coba yang kita ini kan sekarang kita sedang menginstalnya. Kemudian ada pertanyaan nih, do you want to continue? Kita klik yes. Kemudian kita tunggu lagi sampai loading atau unduhnya ini selesai. Nah, baik untuk tampilannya begini ketika kita sudah berhasil menginstal paket game. Which service would you, kita klik cancel aja. Kembali ke awal. Oke, clear. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ini ada sudo apt upgrade. Nah, sudo apt upgrade ini digunakan untuk memperbarui paket yang telah kita install. Jadi paket yang kita telah install itu kita update ke versi terbarunya. Kita coba klikkan sudo apt upgrade. Maaf, upgrade. Maaf, terdapat kesalahan perintah ya. Kita coba ulangi sudo apt upgrade. Nah, ini dia. Kemudian, after this operation, sebagai bis. Nah, karena file size-nya besar, kita pilih no aja. Pokoknya intinya, ketika kita sudah melakukan perintah untuk sudo apt upgrade-nya ini, otomatis
server ini akan mengupdate semua package atau paket yang ada di dalam Linux server kita. Kemudian kita no aja ya, abaikan. Baik, untuk yang selanjutnya baru kita bisa juga menggunakan sudo apt dist upgrade. Nah, fungsinya ini untuk memperbarui seluruh sistem daripada sistem Linux server kita. Dan untuk selanjutnya kita bisa mencari sebuah package. Untuk mencari sebuah package kita bisa menggunakan apt search, apt search kata kuncinya apa ya? So, game, game. Sekarang sedang search. Nah, berikut ini tampilannya ketika kita berhasil mencari paket game. Di sini ada Python, di sini ada Rabbit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghapus paket, kita bisa menggunakan sudo apt remove atau sudo apt purge. Nah, nama paketnya kita bisa tuliskan. Misal kita mau menghapuskan game tadi ya. Di game tadi kita hapus. Nah, you want to be continue. Hmm, ya, kita coba hapus aja ya. Nah, selanjutnya untuk perintah show. Nah, untuk apt show nama paket ini digunakan untuk menampilkan informasi paket yang telah kita install, termasuk versi dan juga rincian informasi-informasi mengenai paket yang telah kita install. Nah, karena game-nya tadi udah dihapus, jadi kita lewatkan saja. Selanjutnya menampilkan paket yang terinstall. Untuk melihat daftar paket yang telah install, kita bisa menggunakan apt list install. Oke, berikut ini adalah contoh atau tampilan tentang paket-paket yang telah kita install di dalam Linux server. Kemudian menampilkan history atau riwayat instalasi. Kita bisa menggunakan pakai history list, invalid version. Oh, story. Pages invalid. So, ya, intinya itulah ya, digunakan untuk menampilkan riwayat instalasi paket. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan repository eksternal. Nah, jika kita mau menginstal paket dari repository eksternal, kita perlu menambahkan repository tersebut ke dalam daftar sumber apt. Biasanya dilakukan dengan mengedit file etc apt source list atau membuat file list di dalam directory etc apt source list .d ini. Nah, selanjutnya ini ada perintah juga auto remove yang digunakan untuk menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan oleh paket-paket lain. Sudo apt auto remove. Kemudian untuk memblokir paket kita juga bisa menggunakan perintah sudo apt mark unhold. Nah, oh sorry, oh nama paketnya apa kita bisa tuliskan gitu ya.
Nah, kalau misalnya untuk membuka blokir paketnya, kita bisa menuliskan kembali, cuman hold-nya ini kita ubah menjadi unhold. Begitu. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya ini ada pemasangan perangkat lunak dari sumber Linux. Nah, untuk pemasangan perangkat Linux dari sumber kode atau source code Linux ini, caranya ialah cara ini lebih fleksibel ya dibandingkan cara sebelumnya untuk menginstal perangkat lunak. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengkompilasi perangkat lunak langsung dari source code sumbernya. Kemudian, metode ini lebih kompleks dan memerlukan beberapa langkah tambahan dalam mengoperasikannya. Nah, di bawah ini ada beberapa panduannya yang bisa kita gunakan untuk memasang perangkat lunak atau software dari source code di Linux. Yang pertama ada persiapan lingkungan, maksudnya kita memiliki semua perangkat yang diperlukan untuk mengkompilasi atau mengkompil, menjalankan source code-nya, seperti compiler C++ atau C, kemudian perpustakaan dan utility yang diperlukan. Biasanya ini dapat diinstal melalui package manager distribusi. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa unduh atau download source code-nya. Nah, source code dari software yang ingin kita install ini sumbernya terdapat di banyak sumber ya. Contohnya ada web, kemudian ada juga di repository GitHub dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada ekstrak source code. Untuk ekstrak source code ini di dalam directory kita bisa menggunakan perintah tar ya seperti contohnya ini. Tar ini digunakan untuk mengekstrak file arsip. Kemudian ini untuk masukkan ke directory source code. Nah, setelah ekstraksi masuk ke directory yang berisi source code. Contohnya kita bisa menggunakan perintah cd atau change directory. Kemudian kita spasi dan masukkan atau tuliskan directory source code-nya. Kemudian yang kelima ini ada configure atau konfigurasi. Nah, sebelum mengcompile software, kita perlu menjalankan script konfigurasi yang memeriksa ketergantungan sistem dan juga mengkonfirmasi project sesuai dengan eh, environment masing-masing. Yang keenam ada kompilasi. Setelah berhasil dikonfigurasi, kita dapat mengcompile software yang sudah kita install sebelumnya. Nah, kita dapat menggunakan perintah make dalam mengcompile atau mengeksekusi software yang telah kita install. Kemudian instalasi ini opsional, jadi kita bisa menginstal perangkat lunak ke sistem dengan perintah make install, tapi tidak selalu atau tidak diperlukan terus-menerus. Jadi hanya dibutuhkan jika kita ingin menjalankan perangkat lunak dari directory tanpa sumber. Kemudian kita bisa menggunakan perintah di sini sudo make install. Namun ini sifatnya opsional. Nah, selanjutnya kita dapat membersihkan. Setelah menginstal perangkat lunak, kita juga bisa membersihkan directory source code-nya dengan menjalankan make clean. Nah, perintah make clean ini akan menghapus file-file sementara yang dibuat selama proses compile. Nah, perlu diingat bahwa manajer paket bawaan seperti apt, yum, pacman, dan lain-lain itu lebih disukai dalam sebagian besar kasus karena mereka dapat mengelola dependensi dan pembaruan perangkat softwarenya secara otomatis atau tidak perlu kita gunakan lagi sudo apt upgrade ya, atau update dalam memperbarui versi dari software yang telah kita install sebelumnya. Ini ada contoh kasusnya, kita bisa coba ya. Bisa coba jalankan.
Oh, permission denied. Apa nih? Ya, contohnya gitu ya. Nah, kemudian setelah diunduh, kenapa nih? Deny. Uh, Misalkan, baiklah, kita skip aja. Kemudian untuk mengekstraknya, setelah di-download, kita bisa menggunakan tar, ya. Nah, sekarang not recoverable. Oke, tanpa error karena belum terinstall sebelumnya, jadi nggak apa-apa. Kemudian kita bisa masuk ke direktorinya dengan kode atau perintah cd karena tidak ada directory yang ini sebelumnya karena belum diinstal jadi ya udah kita skip lagi kemudian ini untuk mengkonfigurasinya kemudian make dan sudo make install. Baik, itulah dia tutorial atau panduan dalam manajemen manajemen perangkat lunak dan juga paket yang ada yang bisa kita lakukan di dalam Linux server. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.